Halo teman-teman semua, kembali lagi ke segmen 3 yaitu ekstrakurikuler. Nah, kita langsung aja bahas ya. Baik Bapak dan Ibu, ada aspirasi dari beberapa siswa dan siswi terkait dukungan dana yang lebih besar baik untuk kegiatan maupun keikutsertaan dalam berbagai lomba. Harapannya dengan dukungan dana tersebut, ekskul dapat berkembang lebih maksimal dan mampu mengharumkan nama sekolah. Menurut Bapak dan Ibu sendiri, apakah ada pendapat terkait aspirasi tersebut? Baik, mungkin nanti dari ibu-ibu menambahkan nggak ya. Untuk masalah dana ini, yang pertama itu adalah saat ini ada beberapa hal yang tidak bisa dikeluarkan dari dana BOPD. Sedangkan kita sendiri sudah tidak bisa memungut biaya dari siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gitu ya, untuk kegiatan dan lomba ekskul beberapa mungkin masih tetap ada, cuman terbatas gitu. Tidak bisa full 100% kita harus mengeluarkan biaya untuk setiap kegiatan lomba ekskul. Makanya mungkin ada penggantian tapi tidak seberapa untuk hasil yang sudah dikeluarkan oleh para siswa. Contohnya seperti GED kemarin, ada beberapa anak yang memang sudah sampai mengeluarkan hingga jutaan tapi penggantian tidak bisa sebesar itu gitu. Paling hanya sekitar berapa 100 sampai 200 ribu seperti itu gitu. Itu pun karena memang penyesuaian dari anggaran tadi gitu, yang anggaran BPD yang dipotong hingga 67%. Makanya kita harus pintar-pintar memilah-milah seberapa besar yang harus dikeluarkan seperti itu. Mungkin ada penambahan dari Bu Helpi atau Bu Mitri? Ya, baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Ajo tadi ya, ekstrakurikuler itu memang luar biasa di Semapo ya, jumlahnya banyak, kemudian aktivitasnya juga sangat beragam. Nah, Ibu dalam hal ini ingin berterima kasih untuk untuk anak-anakku yang ada di ekskul ya, atas segala upayanya untuk membesarkan ekskul. Ini memang tidak mudah. Kebetulan Ibu juga memegang ekskul Tradavo ya. Jadi tahu betul seperti apa perjuangan anak-anak ketika akan berlomba. Seperti yang disampaikan Pak Ajo tadi, betul sekali. Masalah pendanaan ini benar-benar membuat kita harus berpikir keras, berpikir cerdas. Karena apa? Lagi-lagi BOPD itu yang ada pada kita itu tidak lancar, tidak setiap bulan keluar. Nah, itu beberapa bulan sekali, kemudian ada pemangkasan. Jadi tidak turun 100% ke sekolah kita. Nah, ini kan harus kita kelola. Dan tidak semua kegiatan siswa yang dulu bisa difasilitasi dari BOPD seperti apa? Seperti kegiatan agama saja ya. Misalnya apa kegiatan keagamaan yang suka diserang Maulid Nabi kah, itu tidak bisa difasilitasi oleh BOPD sekarang. Kalau dulu diizinkan, sekarang tidak. Untuk konsumsi juga sama, tidak bisa. Jadi di antara dana yang tersedia yang sangat efisien itu oleh tim di sekolah, kan ada bendahara ya, dan bersama dengan komite dari orang tua ini sama-sama mencari kira-kira lomba mana yang bisa diikuti, sumbangsih dari sekolah berapa besarannya. Bahkan kadang-kadang kalau lombanya misalnya perlu budgeting yang sangat besar, itu kami undang secara khusus ya orang tua siswanya, kemudian komite sekolah untuk turut berembuk. Karena kalau ini harus ditangani oleh sekolah, itu hal yang tidak mungkin terjadi. Mungkin seperti yang anak-anakku ketahui sekarang, kita ada event ya di luar ekskul juga yang mengirimkan murid sampai ke luar negeri. Nah, itu dari mana dananya? Tidak mungkin dari sekolah. Ke Turki itu berapa? Nah, boleh Anda kalkulasi sendiri ya. Itu tidak mungkin disokong dari dana di sekolah yang serba terbatas gitu ya. Dan sering Ibu berikan solusi, ini kebetulan Ibu pembina ekskul ya. Mereka diminta untuk mempunyai manajemen keuangan sendiri, menabung melalui kas bersama, dikelola bersama, ada sumbangan, ada peran dari sekolah, kisarannya berapa persen, tapi yang lainnya itu adalah partisipasi dari siswa. Dan Ibu percaya ya, setiap anggota ekskul ini pastikan memiliki bakat, minat pada ekskul tersebut. Pengalaman saya ketika dulu usia sekolah ya dan mahasiswa, karena suka, berapapun biaya itu tidak dipikirkan.
enjoy saja. Dan itu merasa ibu juga dulu aktif ya, ikut berbagai lomba, itu tidak minta ke sekolah, mandiri saja. Mandiri saja. Entah ya, kalau yang sekarang lebih enak sebetulnya difasilitasi, ada poin-poin yang bisa dibantu dari BOPD ya. Demikian dari Bu Meti mungkin. Iya, menambahkan ya, untuk pendanaan sepertinya kalian udah jelas ya. Kalau pendanaan itu dari pemerintah kan ada porsinya masing-masing dan itu bertahap dan kebetulan sekarang ada pemangkasan. Nah, kemudian Ibu mau menyoroti tentang penyediaan pelatih atau coach yang kompeten di setiap ekstrakurikuler. Nah, itu untuk coach itu kan yang tahu kan yang ikut ekstrakurikuler, misalnya silat siapa yang kompeten seperti apa, nggak semua Bapak Ibu paham kan. Nah, kemudian untuk coach atau pelatih yang kompeten itu bisa dibiayain dari BOS, biaya operasi sekolah, tapi syaratnya nggak mudah, jadi harus punya sertifikat yang legal, keahlian yang legal untuk diajukan ke untuk diajukan dapat uang apa istilahnya transport dari sekolah dan nggak gede, sebulannya hanya 410.000 itu sementara yang bisa dibiayain dari sekolah. Satu harus punya sertifikat dan per bulannya hanya 410.000. Ya benar kata Bu Elvi tadi, harus ada dari kalian menabung untuk transport dari coach tadi. Kalau mau lebih hebat ya emang harus berjuang. Kalau orang Jawa bilang apa? Cerbasuki mau biaya. Semua yang harus berhasil harus perlu biaya. Ya, terima kasih. Oh ya, mungkin sedikit ya tambahan contoh ini. Contoh di Eskul Tradapo kami tidak punya pelatih khusus. Yang luar biasa ya, anak-anak itu berlatih dengan mengandalkan ilmunya, pengalamannya, dan banyak belajar dari YouTube ya, dari berbagai sumber atau referensi yang lain. Ketika pada event-event tertentu, barulah kami mengundang pelatih. Tapi pelatihnya ini sebagai syekh ya, yang menyanyikan khusus kemudian sambil menabuh musiknya. Ini kan bukan hal yang mudah dilakukan. Nah, ini ketika kami minta beliau untuk menjadi pelatih tidak bisa. Karena apa? Beliau tidak punya sertifikat sebagai pelatih ahli. Jadinya masalahnya seperti tadi, hanya bisa hadir pada momen tertentu dan diberi transport. Bukan dari sekolah tapi dari siswa, dari urunan. Karena apa? Karena terhadap merasa butuh gitu, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas sambutan baik dan juga ini menjawab sekali ya Bu, jujur. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya beberapa alasan kenapa dukungan dana ini belum bisa semaksimal itu dari sekolah adalah karena keterbatasan dana. Dan untuk hal ini solusi yang ditawarkan dari sekolah adalah seperti biasa yang dilaksanakan semua ekskul ya, yaitu uang kas, jadu ya. Iya. Nah, ya. Dan terkait pelatih atau coach ini bisa kita bisa kita ajukan, tapi memang harus menunggu event-event tertentu ya Bu. Bukan, harus ada syarat Ya. ahli. Sertifikat ahli. Ya. Ya, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Oke, kita break sebentar dan kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Bye.